Di sebuah desa terpencil bernama Sukamisteri, diapit hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, tersimpan cerita yang jarang diceritakan. Desa ini dikenal dengan aura mistisnya, di mana mitos santet telah menjadi rahasia gelap yang diwariskan turun-temurun. Warga desa hidup dengan saling waspada, tak ada yang benar-benar percaya satu sama lain. Hening malam itu, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di sebuah rumah sederhana, Ratna, seorang janda beranak satu, sedang duduk di depan meja kayu, menatap cermin tua yang retak. Malam itu berbeda. Perasaan dingin menyelimuti tubuhnya, meskipun api di tungku dapurnya masih menyala. Angin yang masuk dari sela-sela jendela membawa aroma tak biasa. Seperti bau kemenyan yang terbakar. "Bu, kenapa wajah ibu pucat?" tanya Dinda, anak sematawayang Ratna yang baru berusia 7 tahun. Ia mendekati ibunya, membawa secangkir air hangat. Ratna menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Mungkin ibu hanya lelah." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang buruk. Beberapa hari terakhir, Ratna kerap menemukan hal-hal ganjil di sekitarnya. Pagi itu, seekor ayamnya mati dengan posisi aneh, lehernya patah, matanya melotot ke arah rumahnya. Kemudian, di pekarangan belakang, ia menemukan bungkusan kain berisi boneka jerami yang dipenuhi paku. Semua itu memberinya firasat buruk, tapi Ratna tidak pernah mengira. Semua ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain desa, seorang dukun bernama Pak Samin sedang duduk di dalam gubuknya yang remang-remang. Ia memegang sebatang dupa sambil menggumamkan mantra. Di hadapannya, sebuah mangkuk berisi darah ayam hitam mengeluarkan uap yang membuat udara terasa berat. Matanya yang cekung menatap kosong ke dalam asap yang meliuk-liuk. "Santet ini akan menjadi pembalasan yang tak terlupakan," bisiknya pelan. Pak Samin merasa memiliki hutang dendam kepada Ratna. 5 tahun lalu, suaminya, Pak Dirga, adalah orang yang membuatnya kehilangan nama baik di desa. Dirga pernah memfitnah Pak Samin mencuri kerbau tetangga, yang akhirnya membuat Samin dipermalukan di depan warga. Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, luka batin Samin tak pernah sembuh. Setelah kematian Dirga dalam kecelakaan misterius, kini giliran Ratna yang harus membayar harga. Malam semakin larut. Ratna yang tidak bisa tidur memutuskan untuk membersihkan rumah. Saat menyapu ruang tamu, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Ratna terdiam. Siapa yang datang di tengah malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. "Siapa di sana?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan jantung berdegup kencang, Ratna membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat sesuatu di depan pintu, sebuah bungkusan kain merah dengan noda hitam yang mengeluarkan bau busuk. Ratna mundur selangkah, merasa mual. Ia tahu benda itu bukan pertanda baik. "Bu, apa itu?" tanya Dinda yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ratna segera menutup pintu. Tidak ada apa-apa. "Kembalilah tidur, Nak." Namun, malam itu Ratna tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target santet. Ketakutan bercampur kemarahan membuatnya memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia harus melawan. Keesokan paginya, Ratna pergi ke rumah seorang wanita tua bernama Nyai Suri, yang dikenal sebagai penjaga ilmu putih di desa itu. Nyai Suri tinggal di ujung desa, dekat hutan. Rumahnya penuh dengan tanaman herbal dan bau dupa memenuhi udara. "Ratna, aku sudah menunggumu," kata Nyai Suri begitu Ratna masuk. Ratna terkejut. "Bagaimana Nyai tahu saya akan datang?" "Santet itu membawa jejak. Aku bisa merasakannya." "Kamu dalam bahaya besar," jawab Nyai Suri sambil menunjuk ke kursi bambu di depannya.
ceritakan semuanya." Ratna menceritakan semua yang ia alami, dari ayam mati, boneka jerami, hingga bungkusan kain merah di depan pintunya. Nyai Suri mendengarkan dengan seksama sambil mengaduk secangkir ramuan herbal. Orang yang mengirim santet ini adalah orang yang menyimpan dendam lama. "Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu melindungi dirimu dan anakmu," kata Nyai Suri. Nyai Suri memberikan Ratna beberapa jimat dan menyuruhnya untuk menanam kelopak bunga melati di sekeliling rumahnya. Namun, ia juga memperingatkan, "Kamu harus siap menghadapi ujian berat. Ilmu hitam ini sangat kuat dan akan ada harga yang harus dibayar." Malam itu, Ratna mengikuti semua arahan Nyai Suri. Ia menanam melati, menggantung jimat di setiap sudut rumah, dan membakar dupa putih. Namun, malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Saat tengah malam, Dinda mulai menangis histeris. "Bu, aku sakit, panas," teriaknya sambil memegangi perutnya. Tubuh Dinda berkeringat deras dan wajahnya memucat. Ratna panik, mencoba menurunkan panas tubuh anaknya dengan kain basah, tapi tidak berhasil. Suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Ratna memberanikan diri menuju dapur. Tidak ada siapa-siapa, tetapi ia menemukan panci yang mendidih sendiri tanpa api di bawahnya. Di dalam panci itu, ada boneka kecil yang menyerupai Dinda. Dengan jarum menusuk perutnya, Ratna mengambil boneka itu dengan tangan gemetar, lalu membawanya keluar rumah. Ia membakar boneka itu dengan sisa dupa putih. Sementara itu, di gubuk Pak Samin, sebuah cermin besar retak dengan suara keras. Pak Samin yang sedang bermeditasi terperanjat. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. "Nyai Suri," gumamnya, menyadari bahwa Ratna telah meminta bantuan penjaga ilmu putih itu. Pak Samin tahu ia harus meningkatkan serangannya. Ia mengambil sebuah keris pusaka yang disimpan di bawah ranjangnya. Dengan keris itu, ia menorehkan simbol-simbol aneh di tanah di sekitar gubuknya, memanggil kekuatan dari dimensi lain untuk membantunya menyelesaikan dendam ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa tindakan itu justru membuka portal yang tidak seharusnya dibuka. Di rumah Ratna, suara-suara aneh mulai terdengar. Langit di atas desa berubah menjadi gelap meskipun masih siang. Angin kencang menerbangkan dedaunan, dan bau busuk menyebar di udara. Warga desa mulai panik, beberapa di antaranya bergegas menuju rumah Nyai Suri untuk meminta perlindungan. Ratna merasa ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke rumah Nyai Suri untuk meminta saran lebih lanjut. "Nyai, saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Saya takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Dinda," katanya dengan suara gemetar. Nyai Suri memandang Ratna dengan mata tajam. Santet ini sudah melampaui batas. Energi gelap yang dilepaskan Pak Samin telah memanggil makhluk yang tidak bisa dikendalikan. "Aku akan mencoba menutup portal itu, tapi aku membutuhkan bantuanmu." Nyai Suri memberikan Ratna sebuah keris kecil yang diukir dengan mantra. "Kamu harus pergi ke gubuk Pak Samin malam ini dan menghancurkan sumber kekuatannya. Tapi ingat, jangan takut, karena ketakutan akan membuatmu lemah." Malam itu, Ratna memberanikan diri pergi ke gubuk Pak Samin. Dengan keris di tangan, ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju hutan. Angin berdesir, dan suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Sesampainya di gubuk, Ratna melihat Pak Samin sedang duduk di depan api unggun, memegang keris pusaka. Di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang bercahaya merah. Pak Samin menoleh, matanya bersinar seperti mata serigala. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini, Ratna," katanya dengan suara serak. "Dendamku bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang pernah meremehkanku." Ratna tidak mundur. Ia mengarahkan kerisnya ke arah Pak Samin.
Kamu harus menghentikan semua ini, Pak Samin. Ini sudah cukup. Pak Samin tertawa keras, namun tawanya terhenti ketika simbol di tanah mulai memudar. Nyai Suri muncul dari balik bayangan, membawa kendi berisi air suci. Ini akhirnya, Samin. Kamu tidak bisa lagi bermain dengan kekuatan yang tidak kamu pahami, kata Nyai Suri. Pak Samin mencoba melawan, tetapi energi yang ia panggil justru berbalik melawannya. Tubuhnya terseret ke dalam lingkaran simbol yang mulai menyala terang. Jeritannya menggema di seluruh desa sebelum akhirnya hening. Keesokan harinya, desa Sukamistri kembali tenang. Warga percaya bahwa ancaman telah berlalu. Namun, Ratna menyadari bahwa ada sesuatu yang masih tidak beres. Di cermin rumahnya, sesekali ia melihat bayangan Pak Samin tersenyum dingin.